jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Nah, itu dia tadi lagu istimewa dari Gereja Seremban yang bertajuk Semua Baik. Terima kasih untuk tatapan semua ke atas lagu persembahan itu tadi. Seterusnya saya menyebut Pastor Macklin selaku pengerusi untuk acara kumpulan umum ini untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Persilakan Pastor Macklin. Terima kasih Elder Jackson. Saya ingin sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat petang dan selamat bergabung di dalam acara kumpulan umum 2021 ini. Saya percaya setiap seorang kita akan diberkati dengan setiap message yang kita akan dengar sepanjang 12 malam bersama. Dan jangan lupa untuk juga menjemput kawan-kawan Anda yang tidak sempat hadir pada malam ini. Jangan risau, mereka masih juga boleh mengikuti, menerusi laman Facebook dan juga selepas itu di dalam YouTube nanti. Nah, kita sangat diberkati dengan kehadiran Pendeta Abin Blasius sebagai pengkhotbah jemputan untuk kumpulan umum Gereja-Gereja Advent BM Misi Semenanjung Malaysia pada tahun ini. Pendeta Abin adalah seorang pensyarah yang berpengalaman di dalam bidang teologi dan beliau kini adalah seorang pensyarah teologi di Universitas Kelabat Indonesia ataupun lebih dikenali sebagai UNCLAB Manado Indonesia dan di Sekolah Teologi University tersebut ya. Beliau sedang menjawat jawatan sebagai pengarah sebagai program director untuk Master of Teologi di university tersebut dan dan juga di masa yang sama juga mengajar di Department of Theology di university itu ya. Nah, pada tahun 2008 beliau telah menamatkan program Master of Divinity dari Adventist International Institute of Advanced Studies ataupun lebih dikenali sebagai AIAS di Filipina. Dan sejurus selepas itu beliau terus melanjutkan ke peringkat doctorate dan pada tahun 2014 beliau telah tamat pengajian dalam Doctor of Philosophy in Religion, emphasis dalam Biblical Studies dari institusi yang sama. Beliau diberkati dengan seorang istri bernama Puan Golda Epang, yang berkhidmat sebagai seorang doktor gigi di Hospital Kerajaan Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia. Dan dengan itu mereka diberkati dengan 3 orang anak, semuanya sudah besar. Yang pertama adalah Jonathan Abin yang sedang belajar ambil jurusan kejururawatan di UNCLAB ataupun di universitas yang sama di mana bapaknya sedang berkhidmat. David Abin yang ambil jurusan bisnes dan Gabriela Abin yang masih di peringkat sekolah menengah. Ya, Dr. Abin, kami sangat berterima kasih kerana Doktor telah menerima undangan kami sebagai pembicara untuk kumpulan umum bagi tahun 2021
ini. Jadi sebagai wakil gereja untuk semua gereja-gereja BM di Semenanjung ini, kami ingin katakan terima kasih kepada Doktor karena sudi meluangkan masa pada malam ini untuk mengkongsikan message tentang pekabaran 3 malaikat ya. Dan saya pada waktu ini saya ingin memberikan waktu ini kepada pembicara kita untuk menyampaikan message beliau. Dan sekiranya ada soalan dari kalangan kita yang ada di sini maupun yang di laman Facebook, kamu boleh tuliskan soalan-soalan Anda di bagian chat. Dan selepas sesi khotbah beliau, kita akan melayani soalan-soalan berikut ya. Dr. Abin, saya ingin serahkan waktu ini kepada Anda. Ya, terima kasih banyak ke sahabat saya, Pastor McLean, dan juga Mrs. Jennifer. Kami berteman sejak di Ayas, dan I have been in Johor Bahru tahun 2000 berapa ya? 2005. Oh no, 2011. Oke, pertama-tama saya harus minta maaf kalau dialek kita antara Malaysia dan Indonesia mungkin memiliki perbedaan. But at least you understand bahasa saya. Ya. Walaupun kita saling mengerti, kita berasal dari rumpun bahasa yang sama, Melayu, tapi secara dialek kita tentu berbeda. Ya, saya harap kita mengerti. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan. Saya senang sekali berbicara di hadapan jemaat Tuhan di Semenanjung, Malaysia. Sebuah kehormatan bagi saya sebagai pendeta. Dalam 1 menit ke depan ini saya memperkenalkan pekerjaan Tuhan di daerah Manado. Saya harap saya bisa share screen. Oke, here we go. Oke, you can see on the map, ini Manado, ini Sulawesi, North Sulawesi. Kami ada di sini. Anda bisa bayangkan dari Semenanjung Malaysia di sini dan ke Manado. Dan Sulawesi Utara adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Ya, Sulawesi Utara, yang warna merah itu. Dan kota kecil ini salah satu dari provinsi di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Kristen. Ya. Dan tidak terlalu besar, kotanya tidak terlalu besar, tetapi memiliki energi dalam pekabaran kekristenan secara umum ya, di kota Manado. Lalu 20 km dari kota Manado kita memiliki Universitas Kelabat. Ya. And we have more than 3,000 students yang belajar di universitas ini. Dan kurang lebih 30% dari student itu non-SDA. Nah, saya bekerja di sini ya untuk belasan tahun ini. Ya. Kita punya sekolah berasrama juga di sini. Ya. Dan ini adalah salah satu universitas terbesar Advent di Indonesia. As you know, that we have 3 institutions in Indonesia. One in the west, Pematang Siantar, Sumatera Utara, and one in Bandung, University of Advent Indonesia. And dalam konteks jumlah mahasiswa, Universitas Kelabat adalah universitas terbesar karena kita memiliki 3.000 lebih students dari seluruh Indonesia. Dan ini universitas yang terletak di bawah kaki Gunung Kelabat. Itulah sebabnya disebut Universitas Kelabat. Sebenarnya itu adalah Universitas Advent yang terletak di 20 km dari kota Manado. Baik, itu adalah
introduksi mengenai tempat di mana saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Oke, baik. Pada malam ini adalah malam yang pertama dari rangkaian pekan kumpulan umum online gereja-gereja Advent DMPM dengan topik peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan malam ini judulnya adalah Pekabaran 3 Malaikat. Oh ya, sebelum saya lanjut ya, Manado adalah salah satu kota yang paling banyak gereja Advent. Kita memiliki lebih dari 70 local churches. Gereja jemaat, lebih dari 70 gereja di kota Manado sendiri. Dan kemudian di universitas di mana saya bekerja, di sekitar universitas itu, kita memiliki lebih dari 10 gereja hanya di sekitar universitas di mana kita bekerja. Oke, baik. Malam ini judul kita seperti yang ditampilkan oleh panitia melalui flyer ini, Pekabaran 3 Malaikat. Pekabaran 3 Malaikat. Ketika kita membahas mengenai pekabaran 3 malaikat, berarti kita membahas Wahyu pasal 14. Ketika kita membahas Wahyu 14, maka kita tidak bisa memisahkan Wahyu 14 dari literal konteks secara keseluruhan. Sebelum Wahyu pasal 14, kita memiliki Wahyu 12 dan 13. Apa yang terjadi di sana? Nubuatan apa yang dicatat dalam Wahyu pasal 12? Wahyu pasal 12 yang kita tidak memiliki waktu banyak untuk dibahas malam ini. Wahyu pasal 12 berbicara mengenai peperangan. 4 skema peperangan yang pernah terjadi di alam semesta ini. Peperangan di sorga, peperangan melawan anak, peperangan melawan perempuan, dan yang terakhir adalah peperangan terhadap umat-umat yang sisa. Itu dicatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah peperangan yang keempat dan ditujukan secara khusus kepada umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Allah. Itu Wahyu pasal 12 ayat 17, peperangan yang keempat. Itu adalah gambaran dari Wahyu pasal 12 tadi. Jadi peperangan terakhir pada gilirannya adalah peperangan melawan penurut hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12. Lalu pertanyaannya adalah, apa isi dari Wahyu pasal 13? Wahyu pasal 13 adalah rincian dari peperangan yang keempat. Saya ulangi, peperangan yang keempat adalah peperangan melawan umat Allah yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Rincian atau detail dari peperangan keempat itu disampaikan dalam nubuatan Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Apa isi secara keseluruhan Wahyu pasal 13? Isinya adalah setan menggunakan 2 agen raksasa, dua agen besar yang digunakan oleh setan untuk memerangi orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 13 ada istilah dibunuh, ditawan, dibunuh dengan pedang, ditawan. Mereka itu adalah penurut hukum. Mereka itu adalah yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi itu Wahyu pasal 13. Jelas di sini ya. Wahyu pasal 12 intinya peperangan. Peperangan, 4 peperangan, dan peperangan yang keempat adalah melawan orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sedangkan Wahyu pasal 13 adalah
rincian dari peperangan yang keempat, dan agen yang digunakan oleh setan adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dalam bumi. Kita tidak punya waktu untuk membahas siapa ini binatang ini. Tetapi itu adalah representasi dari kekuatan politik dan kekuatan spiritual yang melawan orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi itu adalah literal konteks dari Wahyu pasal 14. Nah sekarang kita pergi ke Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 memiliki dua penglihatan. Penglihatan yang pertama adalah penglihatan tentang anak domba dan 144.000. Dan yang kedua adalah pekabaran 3 malaikat. Sorry, bukan Wahyu pasal 13, ini Wahyu pasal 14. Jadi penglihatan anak domba dan 144.000 dicatat dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Sedangkan panggilan Allah dalam bentuk pekabaran 3 malaikat dicatat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Minta maaf, bukan Wahyu pasal 13, itu Wahyu pasal 14. Mari kita bahas satu persatu. Dua penglihatan dalam Wahyu pasal 14 ini. Yang pertama, penglihatan tentang anak domba dan 144.000. Mari kita baca ayatnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Perhatikan, yang dilihat oleh Yohanes adalah dua entiti. Yang pertama, anak domba. Kalau kita bicara anak domba, berarti itu adalah bicara mengenai sacrificial system of Israel in the Old Testament. Binatang korban yang digunakan oleh orang-orang Israel dalam penyembahan di Perjanjian Lama. Jadi anak domba dikorbankan. Dan kemudian di Perjanjian Baru Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu artinya bicara mengenai Yesus. Itu di kitab Injil. Jadi anak domba dikorbankan di Perjanjian Lama sebagai simbol dari Yesus Kristus. Kemudian di Perjanjian Baru Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Itu yang pertama. Jadi Yohanes dalam kitab Wahyu 14 secara khusus, dia melihat anak domba itu sekarang ada di Bukit Sion, ada di Bukit Sion. Itu entiti yang pertama yang dilihat oleh Yohanes. Yang kedua adalah 144.000 orang. Artinya penglihatan ini bukan penglihatan di bumi, tapi penglihatan di sorga. Karena ada Bukit Sion di sana. 144.000 adalah orang yang diselamatkan, yang ditebus oleh anak domba itu. Jelas sampai di sini ya. Jadi itu hubungannya. Apa yang dilihat oleh Yohanes adalah anak domba dan mereka yang ditebus. Bagaimana caranya mereka ditebus? Anak domba dikorbankan supaya mereka ditebus. Jadi 144.000 adalah jumlah simbol untuk orang-orang yang diselamatkan melalui kepercayaan mereka terhadap Yesus Kristus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yang menarik kemudian adalah 144.000 memiliki ciri. Yang pertama di sini, pada dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Wow, hebat. Ya, pada dahi mereka. Dahi itu dalam konteks interpretasi kita dalam kitab Wahyu itu simbol dari iman. Iman itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Iman itu mempengaruhi apa yang kita katakan. Iman itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya frase ini mengatakan di dahi mereka tertulis namanya, nama Bapanya. Mari kita baca ayatnya. Ciri yang kita baca
dari 144.000 ini dicatat dalam ayat 3, 4, dan ayat 5. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan ayat 15. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Kita menemukan ada berapa karakteristik dari 144.000. Yang pertama adalah di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Yang kedua, mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Wow, hebat. Dan lagu ini tidak bisa dipelajari. Tidak bisa mengikuti latihan vokal untuk menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena hanya bisa dialami oleh orang-orang beriman. Pengalaman dalam kesusahan, tapi setia dalam kesusahan. Mereka lah orang yang bisa menyanyikan lagu baru. Mungkin ada di antara kita tidak tahu menyanyi. Mungkin ada di antara kita yang suka menyanyi. Tapi untuk menyanyikan lagu baru di sana, tidak perlu ada latihan lagu di sini. Kita pasti bernyanyi lagu baru itu kalau kita setia di sini. Kemudian, ciri yang ketiga, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Ini bisa berarti literal. Tetapi karena ini adalah nubuatan, perempuan dalam tulisan Rasul Paulus itu adalah simbol dari gereja. Nah, ada dua jenis perempuan dalam kitab Wahyu. Perempuan pelacur dan perempuan yang suci. Maka ayat 4 dia katakan, 144.000 adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan doktrin-doktrin gereja yang murtad. Ya. Jadi tidak mencemarkan diri dengan perempuan atau gereja yang murtad. Kita tahu siapa itu yang dimaksudkan dengan gereja yang murtad. Gereja yang mengajarkan ajaran yang tidak berbasis Alkitab. Gereja yang mengajarkan doktrin extra biblical teaching di luar Alkitab. Ya. Seperti api penyucian, penyembahan pada hari Minggu, itu adalah diajarkan oleh perempuan-perempuan pelacur, oleh gereja-gereja yang tidak mempercayai ajaran Alkitab. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kita diintimidasi secara politik, kita tetap setia kepada Tuhan. Ancaman kematian, kita tetap setia kepada Tuhan. Disingkirkan dan direndahkan dalam komunitas mayoritas karena kita adalah minoritas, kita tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Itu adalah ciri dari 144.000. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Saya tidak mau bahas mengenai dusta. Dusta itu artinya dia berbicara tidak sesuai dengan fakta. Ada dusta dalam bisnis. Ada dusta dalam kehidupan rumah tangga. Ada dusta di antara anggota jemaat. Ada dusta dalam interaksi sosial. Dusta lahir dari hati yang gelap. Nah, sekarang ciri dari 144.000 adalah mulut mereka tidak terdapat dusta. Baik. Kita bicara mengenai 144.000. Siapa ini 144.000? Ayat 1 pasal 7. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai. Pasal 14 maksudnya ini. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai itulah 144.000. Kemudian di ayat 9, aku melihat
suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kita masih banyak pertentangan dalam interpretasi soal 144.000. Tapi mari kita mempelajari dua phrase ini atau dua kalimat ini. Pertama, Yohanes mendengar. Apa yang didengar oleh Yohanes? Jumlah mereka 144.000. Kemudian sesudah dia mendengar, dia melihat. Apa yang dia lihat? Bukan 144.000. Yang dia lihat adalah kumpulan besar orang yang tidak dapat dihitung banyaknya. Itu artinya 144.000 itu dan kumpulan besar orang yang tidak dapat dihitung banyaknya adalah jumlah yang sama sesungguhnya. Itu berarti 144.000 adalah jumlah simbolik. Apa bukti itu jumlah simbolik? Yang diselamatkan bukan cuma 144.000. 144.000 itu berasal dari 12 suku di Perjanjian Lama dan 12 murid di Perjanjian Baru. 12 kali 12, 144. Angka 1000 itu adalah unit militer dari Israel. Jadi 144 kali 1000 jumlahnya 144.000. Itu adalah bilangan simbolik untuk mewakili orang-orang yang diselamatkan sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Supaya kita mengerti di sini. Karena banyak sekali anggota atau orang Kristen mengatakan 144.000 adalah jumlah secara literal. Tapi malam ini saya mau mengatakan bahwa itu adalah jumlah simbolik. Dan gereja kita percaya itu jumlah simbolik. Nah, saya sudah bilang tadi bahwa ini adalah 5 ciri dari orang yang dianggap sebagai bagian dari 144.000 itu. Dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka menyanyikan lagu baru, tidak mencemarkan diri, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Pertanyaan saya malam ini masih berkaitan dengan 144.000 adalah, apa pentingnya penglihatan 144.000 dan anak domba dikaitkan dengan dua kekuasaan binatang dalam Wahyu pasal 13 dan panggilan pekabaran 3 malaikat? Ini hubungannya. 144.000 adalah korban kebengisan atau korban kejahatan dari kekuasaan binatang dari dalam laut dan binatang dari dalam bumi. Tetapi kalau informasi kebengisan dari atau kekejaman dari binatang laut ini tidak dilanjutkan informasi mengenai anak domba, maka orang-orang mati karena kesetiaan pada Tuhan tanpa informasi mengenai anak domba, maka sia-sialah mereka akan mati. Tapi menarik, 144.000 itu berdiri bersama dengan anak domba. Atas dasar itulah maka penglihatan yang tadinya di sorga itu, yaitu 144.000 dan anak domba, dialihkan ke bumi. Dan pengalihan ke bumi itu berupa panggilan dari pekabaran 3 malaikat untuk orang-orang yang masih hidup. Untuk orang-orang yang masih hidup itu membaca tentang 144.000 yang selamat. Untuk orang-orang masih hidup, untuk kita sekarang, membaca tentang anak domba yang ada di sorga. Dialah jaminan atau asuransi keselamatan. Jadi, 144.000 dan anak domba penglihatan tentang sesuatu di sorga. Sekarang panggilan atau pekabaran 3 malaikat adalah panggilan untuk orang-orang yang hidup di bumi. Supaya menjadi orang yang setia seperti 144.000. Supaya percaya kepada Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Mari kita lihat sekarang satu persatu tentang 3 pekabaran itu. Pekabaran 3 malaikat. Malaikat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya
kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini pekabaran malaikat yang pertama. Dia memiliki apa? Injil yang kekal. Pertanyaan, apa itu Injil yang kekal? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika kita bicara mengenai kekal, tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang kekal. Tentu kekekalan itu selalu memiliki connection dengan sorga. Nah, tapi sekarang istilahnya adalah Injil yang kekal. Berarti kita berbicara mengenai Yesus, oknum yang kekal itu. Dan yang kedua, pekabarannya adalah pekabaran keselamatan yang kekal. Jadi, pekabaran Injil yang pekabaran malaikat yang pertama ini fokus pada Injil yang kekal. Kemudian yang kedua, objek dari Injil yang kekal itu siapa sebenarnya? Perhatikan frase berikut atau statement berikut. Diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Luar biasa. Injil kekal yang membuat 144.000 ini menderita tetapi selamat. Ya. Lalu Injil yang kekal itu, tentang keselamatan yang kekal itu diberitakan kepada semua penduduk bumi. Artinya apa? Mereka yang menyembah binatang. Seperti yang dinubuatkan oleh Allah dalam Wahyu pasal 13. Dan juga dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7. Ya, binatang di sana. Merekalah objek atau adresi dari Injil yang kekal ini. Karena statement berikutnya jelas. Kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tidak peduli dia orang Singapura, orang Malaysia, orang Indonesia. Kita adalah objek dari Injil yang kekal. Tidak peduli kita berasal dari strata sosial yang berbeda. Kita berasal dari profesi yang berbeda. Kita berasal dari ras yang berbeda. Kitalah objek dari Injil yang kekal. Kenapa? Karena Injil yang kekal ini membawa kehidupan yang kekal. Jadi bumi ini adalah target dari pekabaran Injil yang kekal itu. Yang diwartakan oleh malaikat yang pertama. Apa yang dia katakan? Perhatikan statement berikut ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saya mau Bapak Ibu sekalian perhatikan frase yang pertama. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Yohanes untuk diberitakan kepada seluruh bumi. Takutlah akan Allah. Maksudnya takut akan Allah bukan dalam konotasi negatif. Takut akan Allah artinya menyerahkan taat, menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Bukanlah sebuah negatif connotation. Takut kepada Allah adalah positif connotation. Menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, muliakanlah Dia. Artinya taat kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ini adalah formula untuk semua orang yang menghadapi penghakiman. Jadi perhatikan sekarang. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Alasannya? Karena telah tiba saat penghakimannya. Ketika kita mempelajari Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9, kita mempelajari nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan kita tahu, akhir dari nubuatan itu adalah 1844.
Kita tahu peristiwa apa yang terjadi tahun 844, yaitu berpindahnya Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci, dimulainya pre-advent judgment. Siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah semua mereka yang hidup. Penghakiman ini bukan untuk penghukuman. Penghakiman ini adalah membangkitkan kesadaran pertobatan bagi semua mereka yang masih hidup. Dari malaikat Tuhan katakan, takut akan Allah, muliakanlah Dia. Alasannya sudah tiba saat penghakimannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Problem universal kita adalah soal penyembahan. Mengapa Lucifer diusir dari sorga? Berdasarkan nubuatan Wahyu pasal 12, karena dia ingin disembah sebagai Allah. Mengapa kekacauan di bumi ini disimbolkan oleh Babel? Karena pemimpin Babel itu mau disembah sebagai Allah, sebagai dewa. Mereka membuat penyembahan tandingan. Tuhan berkata, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan informasi mengenai Allah itu dalam konteks penyembahan adalah seorang pencipta. Menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudaraku sekalian, penyembahan itu selalu menciptakan reformasi kehidupan. Jika orang-orang yang mendengar malam ini dalam pemberitaan ini sering atau bahkan setiap minggu menyembah Allah dan tidak disertai reformasi, maka penyembahan kita ada yang salah. Perlu membuat refleksi ulang tentang konsep penyembahan. Nah, pertanyaan saya, apakah hubungannya dengan Sabat? Bapak Ibu sekalian, di seluruh kitab Wahyu tidak ada quotation atau kutipan langsung mengenai Sabat. Tapi satu-satunya statement, saya ulangi, satu-satunya statement di kitab Wahyu yang memiliki kutipan langsung di seluruh 22 pasal itu cuma di statement ini. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari kita buktikan teksnya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Kita menemukan key point. Key pointnya adalah penyembahan menurut kitab Wahyu. Nubuatan kitab Wahyu, penyembahan itu selalu dihubungkan dengan Sabat. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Frase ini atau phrase ini atau statement ini sama dengan Keluaran pasal 20 ayat 11 dalam konteks hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Konteksnya hari Sabat. Berarti hari Sabat itu selalu mengingatkan kita siapa pencipta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan itu selalu berhubungan dengan Sabat. Jelas bukan? Sabat itu selalu berhubungan dengan penciptaan. Sabat itu berhubungan dengan penyembahan. Itulah sebabnya. Itulah alasannya. Itulah rasionale. Itulah reasonnya Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi ketika kita bicara mengenai hari Sabat, itu kita bicara mengenai objek dari penyembahan kita adalah Allah. Siapa Allah kita? Dia adalah Redeemer. Dia adalah Creator of this universe. Jadi kita paham malam ini. Ketika kita membahas mengenai pekabaran malaikat yang pertama itu, kita bicara mengenai tentang takut akan Allah dan muliakanlah Dia, fokusnya adalah soal penyembahan. Dan ketika kita bicara mengenai penyembahan di seluruh nubuatan kitab Wahyu dan Daniel, selalu berhubungan dengan Sabat. Pekabaran malaikat yang kedua. Sudah roboh Babel.
kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Perhatikan ini. Sudah roboh Babel. Ketika kita bicara mengenai Babel, kita flashback ribuan tahun sebelumnya. Ini kita bicara mengenai, ini kitab Wahyu ditulis kurang lebih tahun 100. 98 sampai tahun 100 oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi Babel itu sendiri sudah disebutkan ribuan tahun, 4.000 tahun sebelumnya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel, simbol pemberontakan terhadap Allah. Kemudian dalam Daniel pasal 2 tentang patung kepala dari emas, itu adalah simbol Babel. Itu adalah kerajaan yang memiliki superiority di dalam bidang ekonomi, di dalam militer, di dalam kekuatan sosial. Semuanya dimiliki oleh Babel. Babel pada zaman Daniel, pada zaman Yesekiel, pada zaman Yeremia. Babel yang menginvasi Israel. Dan bahkan di istana Babel, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berusaha untuk diajak menjadi penyembah berhala. Jadi Babel ini adalah simbol dari kesombongan. Kalau kita pergi ke Daniel pasal yang ke-7, ada 4 binatang di sana. Binatang pertama itu singa, itu adalah simbol dari Babel. Tetapi semua nubuatan dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 itu sudah berlalu. Lalu siapa Babel modern? Setelah, kalau kita mempelajari secara detail Daniel pasal 7, sesudah 4 kekuasaan binatang pertama itu selesai, yang diakhiri oleh Roma dari tahun 476 sampai tahun 168 AD, maka kekuasaan itu digantikan oleh kekuasaan yang lain yang disebutkan dalam pasal 7 itu adalah tanduk kecil. Tanduk kecil lah yang mengubah Sabat menjadi minggu. Itu dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 25. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak mau bahas banyak di situ, tetapi saya mau tekankan bahwa kekuasaan yang menentang Allah itu akan berakhir. Babel yang dulu telah selesai. Babel pada zaman Daniel juga sudah selesai. Zaman sekarang masih ada Babel itu dengan kekuasaan, otoritasnya, superpower. Dia memiliki kekuasaan rohani dan sekaligus memiliki kekuasaan politik. Tapi Yesus bilang kepada Yohanes, sudah roboh Babel, kota besar itu. Ini adalah ungkapan simbolik yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa nafsu, dan cabulnya. Oke. Kita sekarang memahami apa itu Babel, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dan 14 itu karakter dan sikap Raja Babel yang kita bahas tadi itu, ya, sikapnya dia terhadap Allah dan umatnya adalah simbol dari sikap dan karakter dari Lucifer. Jadi dalam nubuatan Wahyu, simbol dari kekuasaan politik dan agama akhir zaman yang melawan Allah mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan Alkitab. Itu yang disebut dengan Babel sekarang. Ajarannya menentang Allah. Ajarannya di luar Alkitab. Oke? Dan terutama mengenai hukum Sabat. Jangan lupa, kita tadi membahas tentang pekabaran malaikat pertama. Tentang menyembah Allah dikaitkan dengan hari Sabat. Sekarang apa yang dilakukan oleh Babel adalah mencegah seluruh umat manusia ini jauh dari kebenaran Alkitab. Apalagi ajaran mengenai 10 hukum. Dan secara khusus hukum yang keempat. Mari kita lihat soal waktu atau timing. Ada repetition di sana. Sudah roboh Babel. Kota besar itu yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dalam bahasa Yunani, roboh itu, jatuh itu, pipto,
yang muncul 2 kali dalam bentuk aorist form. Oke, saya mau jelaskan dulu ini. Apa itu aorist form? Itu adalah grammatical form dari bahasa Yunani untuk menegaskan bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Allah dalam teks ini adalah announcing a future event. Walaupun dalam bentuk aorist. Aorist itu artinya past tense. Loh, kok bisa ya? Bisa aorist tapi berbentuk future. Ini yang saya mau bilang. Bahwa peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang, tapi sudah dimulaikan zaman sekarang, saat ini. Nanti puncaknya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya bentuk aorist atau bentuk past tense itu dalam bahasa Yunani berbeda dengan bahasa Inggris. Announcing a future event. Jadi pasti ada orang bertanya, loh, ini kan sudah diumumkan, sudah roboh Babel, berarti sudah selesai sekarang. Belum. Karena bentuk grammatical form dari statement ini adalah aorist. Terjadi pada masa lampau, sekarang terjadi, dan akan terus terjadi apa yang dilihat oleh Yohanes. Pekabaran malaikat yang ketiga, yang terakhir. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wow, ini adalah pernyataan bersifat kondisional. Apa yang dialami oleh mereka yang menyembah binatang dan yang tidak menyembah binatang atau yang menyembah Allah. Jangan lupa pekabaran malaikat pertama tadi. Ya, sembahlah Dia menjadikan langit dan bumi. Itu adalah pekabaran malaikat pertama. Sekarang pekabaran malaikat yang ketiga mengatakan, jika seorang menyembah binatang, karena binatang itu ingin disembah sebagai Allah, konsekuensinya adalah dia akan mendapat hukuman. Ciri dari orang yang menyembah binatang bukan penyembah Allah adalah pada dahinya ada tanda. Pada dahi dan tangan. Kalau kita mau mempelajari interpretasi para ilmuwan Advent mengenai dahi dan tangan itu, mereka sepakat. Dahi itu simbol dari iman dan tangan itu simbol dari perbuatan. Jadi iman itu harus diungkapkan melalui perbuatan. I cannot say that saya punya iman tanpa perbuatan. Tidak bisa. Karena iman itu tidak pernah hidup dalam ruangan kosong. Iman itu selalu hidup dalam dunia yang real, itu adalah perbuatan. Jadi tanda itu ada pada tangan kanan. Tetapi itu untuk percaya kepada Allah. Untuk percaya kepada binatang, ajaran binatang juga punya tanda. Ya, tanda pada dahi dan tanda pada tangan kanan. Itu menegaskan kepada siapa kita harus setia. Artinya, kekuasaan binatang yang memiliki kekuasaan politik dan agama itu bertentangan dengan kekuasaan Allah. Para pengikutnya, dua-dua dari pengikutnya memiliki karakteristik. Yang pertama, orang yang percaya kepada Allah, dicatat dalam Wahyu 14 ayat 1, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Itu tanda. Saya pikir dalam dunia yang nyata kita memiliki tanda. Kalau ada traffic light, ada warna hijau jalan, warna merah stop, dan sebagainya. Ya kan? Cincin simbol dan sebagainya. Itu tanda. Nah, mereka yang percaya kepada Allah, setia kepada Allah dalam konteks nubuatan Wahyu pasal 12, 13-14 adalah di dahi mereka tertulis namanya. Nama Bapa. Nama itu apa? Kekuasaan Allah, reputasi Allah, kekuasaan Allah ada dalam pikiran dan hati mereka. Itu yang pertama. Ciri dari orang yang percaya kepada Allah. Ciri orang yang tidak percaya kepada Allah adalah jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Dua-dua memiliki tanda.
Tetapi yang satu diselamatkan oleh Allah, sedangkan yang lain mendapatkan penghukuman dari Allah. Jadi dua tanda itu kita sebut dengan meterai Allah dan tanda binatang. Ya kan? Nah, orang yang menyembah Allah, yang memiliki tanda binatang itu adalah mereka memiliki spirit yang sama dengan binatang, yaitu menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya, dan orang kudus di sorga. Orang yang menyembah binatang. Yang kedua, berperang melawan orang-orang kudus. Dalam Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13, itu berlangsung selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Atau 1260 hari. Atau 3,5 masa. 1260 tahun. Umat Allah mengalami penganiayaan yang membuat orang-orang yang setia, yaitu orang-orang Puritan di Eropa Barat, melarikan diri ke benua baru yang kemudian menjadi cikal bakal bangkitnya United States of America dengan kapal Mayflower dan mendirikan sebuah patung Liberty untuk simbol dari kebebasan dari intervensi agama di Eropa Barat. Itu berlangsung selama 1260 tahun. Ciri yang kedua adalah berperang melawan orang kudus. Seluruh catatan sejarah gereja Kristen menceritakan bagaimana agama itu sendiri, agama Am itu sendiri menganiaya orang-orang Kristen yang membaca Alkitab dan mengajarkan ajaran Alkitab. Ciri yang ketiga, ada tanda binatang pada dahi dan tangan kanan mereka. Ciri yang keempat, seluruh dunia menyembah binatang. Jadi deklarasinya adalah siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang kudus. Ini dicatat dalam Wahyu pasal 13. Jadi mengerikan, tetapi diakhiri dengan pernyataan ini. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang kudus. Kita perlu tabah menghadapi persoalan. Bukan cuma tabah, kita perlu iman. Kita perlu ada pengharapan di dalam persoalan-persoalan minor. Kita akan menghadapi persoalan major di depan. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan sosial, persoalan gereja, itu semua adalah persoalan-persoalan minor. Tapi kita dilatih di sana untuk tabah, memiliki pengharapan, kesabaran. Karena itu kita akan menjadi orang yang merupakan bagian dari 144.000. Oke. Baik. Nah sekarang, apa itu tanda binatang? Orang pikir tanda binatang itu adalah fisik, literal, berkaitan dengan kode barang, chip komputer atau yang ditaruh di license. Itu bukanlah tanda binatang, itu bukanlah hal-hal yang fisik. Tanda binatang itu adalah simbol dari pemberontakan atau ketidaksetiaan kepada Allah. Sama, meterai Allah itu apa? Itu juga simbol kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai Sabat tadi, dalam pekabaran malaikat yang pertama, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, yang dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11, yang merupakan kutipan dari Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Ketika kita bicara mengenai Sabat, kita bicara mengenai nama Allah. Kita bicara mengenai gelarnya Allah. Kita bicara mengenai wilayahnya Allah. Itulah bagian dari meterai. Bagian dari meterai adalah nama, gelar, dan wilayah. Apa nama Allah? Nama Allah dalam konteks Sabat, Keluaran pasal 20 ayat 8-11 adalah Tuhan Allah. Namanya Tuhan Allah. Gelarnya adalah pencipta atau Khalik pencipta. Wilayahnya adalah wilayah kekuasaannya sebagai seorang raja langit dan bumi. Nah, kalau orang percaya pada Sabat sebagai tanda kekuasaan Allah, maka itu satu-satunya instrumen yang digunakan oleh Allah untuk menguji kesetiaan umat Kristen.
Tapi kebanyakan orang-orang Kristen telah meninggalkan ajaran mengenai Sabat. Ada orang bilang itu adalah orang Yahudi punya. Padahal Sabat itu tidak pernah muncul waktu Yahudi atau orang Israel itu muncul sebagai sebuah negara. Diberikan oleh Allah pada waktu penciptaan. Jadi, baik tanda binatang itu adalah simbol pemberontakan terhadap Allah, dan meterai Allah adalah simbol kesetiaan kepada Allah. Simbol yang digunakan oleh Allah tidak berbentuk fisik. Simbol yang digunakan oleh Allah, yaitu meterainya, berbentuk timing. Sabat, nama, gelar, dan wilayah kekuasaannya. Mengapa Sabat? Nah, ini kutipan Ellen G. White. Ini kalau Bapak Ibu sekalian, ini adalah Ellen G. White itu adalah seorang penulis abad yang ke-17. Dan dia tulis ini. Meterai dari hukum Allah terdapat pada hukum keempat. Satu-satunya hukum dari 10 hukum yang menegaskan tentang nama, gelar, wilayah kekuasaan dari sang pemberi hukum. Ya. Lagi-lagi Science of the Times tahun 1919 kita diinformasikan Sabat itu adalah meterai Allah yang hidup. Itu merujuk pada Allah sebagai pencipta, dan itu juga adalah tanda kekuasaannya yang benar atas apa yang telah dia ciptakan. Science of the Times, Maret 22 tahun 1919. Jadi penulis abad ke-18 ini menegaskan bahwa Sabat itu sebenarnya meterai Allah. Kalau Sabat adalah meterai Allah, seharusnya semua orang Kristen yang percaya pada Alkitab menyembah pada hari Sabat. Menyembah pada hari Sabat. Saya suka mengutip salah satu tulisan dari penulis ini, Ellen Goldwhite, dalam Early Writings, ya, yang ditulis tahun 1850. Perhatikan statement ini, saya baca di sini. I saw the 10 commandments in the ark in heaven, written on them with a finger of God. But the fourth, the Sabbath commandment, shone above them all. But for the Sabbath was set apart to be kept in honor of God's holy name. Saya melihat 10 hukum ditulis oleh jari tangan Allah sendiri. Tetapi hukum yang keempat, perhatikan, hukum yang keempat, hukum Sabat, bercahaya lebih dari semua hukum yang lain. Wow, luar biasa. It's wonderful. Sekarang kita mengerti mengapa Sabat itu menjadi isu universal. Kenapa? For the Sabbath, katanya, was set apart to be kept, menghormati nama kudus Allah. Tidak heran kemudian Sabat itu dijadikan sebagai meterai Allah. Karena dia satu-satunya instrumen, atau itu satu-satunya instrumen yang digunakan oleh Allah untuk menguji loyalty semua umat manusia di planet bumi ini. Apakah dia percaya kepada Allah atau tidak? Apakah dia menghormati Allah atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Apa panggilan untuk kita pada malam ini? Kita sudah membahas 144.000 dan anak domba. 144.000 itu sudah di sorga dilihat oleh Yohanes bersama dengan anak domba. Yesus di sana diberikan gelar anak domba karena dialah yang mengorbankan dirinya untuk memenangkan jiwa mereka yang setia, yang disebutkan di sana dalam ungkapan simbolik 144.000. Penglihatan di sorga. Atas penglihatan itu, Tuhan memberikan pekabaran 3 malaikat untuk mereka yang diam di bumi. Yang pertama, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Itu Injil yang kekal. Injil yang kekal itu berhubungan dengan penyembahan. Dan penyembahan itu berhubungan dengan the fourth commandment. Pekabaran malaikat yang pertama. Pekabaran malaikat yang kedua adalah bersifat informatif bahwa sudah roboh Babel.
bahwa kekuasaan yang menghina Tuhan dan menganiaya umat-umat Tuhan akan mengalami akhir dengan penghukuman dari Allah. Dan yang ketiga adalah informasi penghukuman. Jika kita menyembah binatang itu, kita akan dihukum. Tapi jika kita menyembah Allah, kita akan diselamatkan. Konsep itu diwakili oleh meterai Allah dan tanda binatang. Meterai Allah itu adalah tanda kekuasaan Allah yang ditempatkan dalam pikiran orang-orang yang percaya kepadanya. Dan untuk menguji tentang kesetiaan manusia kepada Allah, Tuhan memberikan hari Sabat. Hari Sabat adalah epicentrum dari pertentangan akhir zaman. Panggilan Allah untuk kita malam ini yang mendengar pekabaran ini. Ini dia. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kita percaya kepada Allah, kita percaya. Problem dengan kita tekun hari ini, besok tidak tekun. Kita punya konsistensi dalam soal ketekunan, itu bermasalah. Ketekunan dalam hal apa? Menuruti perintah Allah, khususnya Sabat. Orang-orang Kristen lain mengatakan bahwa kami menurut perintah Allah. Tunggu dulu. Karena Daniel pasal 7 ayat 25 mengatakan, dalam terjemahan saya dari bahasa Arab, yang menuruti hukum Allah yang berjalan dalam waktu, yaitu Sabat. Jadi ketekunan orang kudus menuruti perintah Allah, perintah Sabat, dan iman kepada Yesus Kristus. Ada argumentasi teologi di luar sana yang mengatakan yang penting kita beriman. Tidak perlu ada penurutan. Itu argumentasi yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan dua hal ini berjalan bersama-sama. Penurutan dan iman kepada Yesus Kristus. Penurutan adalah produk dari iman. Dan iman kita kepada Allah harus menciptakan sesuatu yang mengubah kehidupan kita. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi konflik di akhir zaman menciptakan kematian. Tapi orang yang mati dalam kesetiaan itulah yang Yohanes katakan, berbahagialah orang yang mati dan yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa itu? Perbuatan iman. Ingat di atas, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Segala perbuatan mereka, yaitu penurutan terhadap perintah Allah, menyertai mereka. Saudara-saudaraku sekalian, mengakhiri pekabaran saya malam ini, saya mengisahkan sebuah kisah yang real yang terjadi di Papua dan Manado. Papua. Beberapa tahun yang lalu, Anda lihat ini di sebelah kiri, ada seorang ibu. Ada seorang ibu berasal dari agama yang lain, Kristen yang lain. Dia mendapat penglihatan, tidak pernah bertemu dengan orang Advent. Dia dapat penglihatan dan dia mengatakan, malaikat mengatakan kepada dia bahwa gereja yang benar itu adalah gereja yang memelihara hari Sabat. Dan bahkan dalam penglihatan itu, malaikat mengatakan bahwa gereja yang benar itu adalah memiliki nabi dan dia sebutkan nabinya. Lalu dia tidak percaya penglihatan dalam mimpi. Mimpi ini bukan penglihatan, ini mimpi. Dan dia tidak percaya mimpi itu satu kali. Tapi datang kedua kali. Datang ketiga kali dalam mimpinya. Informasi yang sama. Terus menerus selama beberapa bulan. Akhirnya dia kasih tahu sama anaknya yang di Jakarta. Ini di Papua ini, Wamena. Kabupaten Wamena itu kabupaten sangat isolated sekali sangat di daerah remote area.
Kemudian dia kasih tahu sama anaknya di Jakarta. Ya, dia katakan saya punya mimpi. Lalu anaknya nggak percaya. Dia tidak percaya bahwa itu mimpi yang betul. Tapi dia terus menerus kasih tahu bahwa ini mimpi saya terus tiap minggu datang. Bahwa ada gereja yang benar. Gereja itu adalah pemelihara hari Sabat. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, anaknya yang di Jakarta ini menerima apa yang dikatakan, terima apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan kemudian mereka cari di mana itu gereja Advent di kota kecil di remote area itu. Dan kemudian mereka dibaptis. Ketika mereka dibaptis, lalu dimasukkan di dalam jail, penjara, dalam bahasa Indonesia penjara, di jail. Di penjara karena menemukan Sabat. Tapi cerita yang menarik itu bukan itu. Ibu ini punya seorang anak yang belajar di seminari Katolik sebagai kandidat, pastor kandidat. Di pulau lain namanya Pulau Flores. Nah, Flores itu adalah pulau di mana saya berasal. Kalau di Filipina, Flores itu adalah fam atau family name. Tapi di Indonesia itu adalah nama pulau. Karena dijajah oleh orang Portugis dan orang Spanyol. Ada anaknya, ibu ini, yang calon pastor. Yang belajar di seminari tinggi di daratan Flores. Nah, Flores itu mayoritas 99%, kalau Anda search di Google, 99% penduduknya adalah Katolik Rom. Dan dia belajar di sana. Belajar di tempat dari mana saya berasal. Seminari terbesar di Asia Tenggara, di Flores. Lalu, dia kasih tahu sama anaknya ini. Bilang, nak, saya sudah terima Sabat. Dan saya sudah dibaptis. Dan bahkan di penjara. Anaknya tidak percaya. Ini calon pastor, anaknya. Namanya Benyamin. Lalu, dia tidak percaya. Tapi terus-menerus kemudian akhirnya dia diyakinkan. Dan dia keluar dari seminari untuk menerima Sabat. Dan waktu dia keluar dari seminari, dia tidak kembali ke Papua. Dia ke Manado. Bekerja sebagai cleaning service di Adventist Hospital di kota Manado. Karena kalau dia kembali ke Papua, berarti dia salah satu di penjara atau di jail. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih, tapi hanya beberapa hari saja mereka di penjara, akhirnya dibebaskan dengan jaminan dari anggota-anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dan anaknya yang sudah melarikan diri dari seminari tinggi di daratan Flores ke Manado. Dan saya menyuruh direktur rumah Adventist Hospital, direktur dari Adventist Hospital, saya suruh dia untuk mengirim Benyamin ini untuk menjadi seorang mahasiswa di Faculty of Theology Unclam. Dan sekarang dia menjadi mahasiswa saya. Apa poin yang saya mau katakan pada saudara-saudara? Tidak sedikit orang yang menerima pekabaran 3 malaikat. Secara khusus, tidak sedikit orang mengorbankan nama baik mereka, mengorbankan hidup mereka, bahkan bukan cuma di penjara, dibunuh oleh karena Sabat. Pekabaran 3 malaikat, fokusnya adalah kesetiaan kita pada perintah Allah. Mau menjadi bagian dari 144.000, Bapak Ibu sekalian, syaratnya itu. Loyalitas, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Allah dan perintah-perintahnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah doa saya. Amin. Amin. Amin di atas khotbah yang dikongsikan oleh Dr. Abin Blasius sebentar tadi. Saya mengharapkan supaya kita mendapat input berguna
untuk panduan kita dalam kita menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman dalam Untuk makluman Dr. Abim baik pada malam ini, walaupun malam pertama bersiaran menggunakan Zoom ini untuk acara kumpulan umumnya. Ada 3 soalan yang telah diajukan oleh pemirsa yang ada bersiaran dengan kita pada malam ini. Tidak keberatan untuk menjawab 3 soalan nih. 3 soalan yang telah dipilih oleh penerbit untuk diajukan kepada dokter Pak Pendeta untuk dijawab. Boleh ya, Pak? Ya, boleh. Oke. Di sini saya bacakan ya. Nah, saya bacakan soalan yang pertama yang berbunyi, nama yang tertulis di dahi itu adalah nama kita di dunia kah, Pastor? Nama kita yang berada di dunia. Maksudnya, adakah nama yang tertulis di dahi itu yang Pak Pendeta ceritakan tadi itu pada dahi kita yang masih ada di dunia ini? Nah, itu soalan yang pertama. Bagaimana formatnya mungkin? Saya bacakan ketiga soalan terus ataupun saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Ya. Kemudian Pak Pendeta memberi jawaban untuk setiap soalan. Iya, saya takut saya lupa, jadi satu-satu. Alright. Satu-satu. Oke. Jadi saya bacakan sekali lagi. Ya. Soalan yang pertama yang berbunyi, yang ditanyakan mengenai nama yang tertulis di dahi kita itu, seperti yang Pak Pendeta ceritakan tadi, adakah itu nama yang pada kita yang masih ada di dunia? Oke. Baik. Oke. Iya, saya mengerti. Iya. Apakah silakan. Nama itu tertulis di dahi kita sekarang? Kalau melihat pembahasan saya tadi, membahas mengenai meterai Allah. Meterai Allah itu adalah simbol. Jadi, jika nubuatan ini atau pekabaran ini mengatakan nama Allah tertulis pada nama Allah dan nama Bapaknya tertulis pada dahi mereka, itu berarti merujuk pada karakter of God. Karakter of God. Artinya sifat Allah. Ya, tentang ketaatan, kesetiaan, loyalitas itu disimbolkan oleh meterai Allah. Jadi apa yang tertulis di dahi kita itu adalah sesuatu yang bersifat imaterial, tidak bersifat fisik ya, tidak bersifat fisik, tapi itu adalah bersifat imaterial, artinya itu merujuk pada karakter manusia yang setia kepada Allah. Jadi tidak bersifat literal, ya. Itu mengenai nama Allah. Kita pernah baca, semua kita pernah baca dalam Kejadian pasal 12, Allah berkata kepada Abraham, I will make your name great. Ya. God says to Abraham, I will make your name great. Aku akan membuat namamu besar. So what is the meaning of name in this case? Itu bukan soal nama, itu soal reputasi, itu soal kesetiaan, itu soal loyalitas. Kemudian dalam pasal sebelumnya, dalam Kejadian pasal 11, Menara Babel itu dibangun untuk membangun nama seseorang. Jadi nama seseorang itu merujuk pada manusia. Jadi Menara Babel dibangun untuk membesarkan nama manusia. Sementara Allah memerintahkan kepada Abraham, Allah mengatakan kepada Abraham, I will make your name great. Lalu name di sini apa? Reputasi. Reputasi dari Abraham itu ditentukan bukan oleh harta kekayaan. Reputasi dari Abraham itu tidak ditentukan oleh gelar,
tidak ditentukan oleh ras, tapi ditentukan oleh faithfulness, kesetiaannya kepada perintah Allah. Jadi dari situlah kita mengerti what is the meaning of name written on the forehead. Ya. Apa yang dimaksudkan oleh nama Allah tertulis pada dahi mereka. Yang kemudian kita mengerti itu adalah kesetiaan, loyalitas kepada firman Allah dengan menghidupkan kehidupan yang suci. Kira-kira begitu. Jadi yang kemudian kita kenal dengan disebut dengan meterai Allah. Meterai Allah itu artinya roh Allah ada di dalamnya. Firman Allah ada di dalam hatinya. Lalu kemudian kesetiaan yang dituntut oleh Allah juga ada dalam hatinya. Saya harap saya bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. The second question. Bentar ya. Perempuan saya melihat soalan lalu banyak daripada pendeta. Sebentar. Oke, saya mau. Ini bunyinya soalan yang kedua. Saat ini adalah masa kesukaran dan kesengsaraan besar ya yang dimulai. Apakah ada Oh ya. I got the question. Written on the. Boleh tag spotlight. I have it. I have it here in the chatting room. Oke, ada soalan yang kedua. Ya. Saat ini adalah kesukaran dan kesengsaraan besar dimulai. Apakah COVID ini adalah awal dari 666 chip yang dimasukkan ke dalam lengan atau dahi kita sudah dimulaikan? Okay, that is good question. Let me tell you something. Sekali lagi, tanda binatang itu tidak bersifat fisik. Fisik artinya tanda binatang itu tanda yang berupa fisik, chip yang ditaruh di bawah kulit, ya, atau di license itu bukan yang diinterpretasi oleh gereja kita. Bukan itu. Tanda binatang itu adalah simbol pemberontakan kepada Allah. Ya. Itu kalau kita melihat kembali kepada sejarah dalam Daniel pasal 7 ya. Mulai dari Babel, Medo-Persia, Yunani, Roma berkuasa 600 tahun, kemudian pengganti Roma itu adalah kekuasaan rohani dan politik. Dan kekuasaan itu melawan Allah. Apa yang dilawan? Dalam Wahyu pasal 14 disebutkan dia menghujat namanya. Nama Bapa di sorga dan penghuni sorga. Nah, untuk mewujudkan kekuasaannya sebagai penentang Allah, dia mengajarkan ajaran yang kontradik dengan ajaran Alkitab. Oke, itu kita bicara mengenai 666. Kita mungkin tidak punya. Saya punya bukunya yang saya tulis, tapi saya tidak bisa kasih tahu di sini karena. Baik, jadi itu mengenai materai Allah. Nah, sekarang berhubungan dengan COVID-19. Apakah itu berhubungan dengan meterai Allah? I don't think so. Tidak. Ya, karena kalau kita belajar tentang 7 sangkakala dan 7 meterai, 7 sangkakala. 7 meterai itu adalah berisi sebagian besar bencana. Lalu kemudian sangkakala juga berisi sangkakala berisi bencana. Nah, apa fungsi dari bencana itu?
fungsi dari bencana itu adalah untuk membangkitkan kesadaran kita untuk bertobat. Dalam sangkakala disebutkan 1/4 bumi mengalami akibat dari bencana itu dan seterusnya. Itu artinya salah satu sangkakala yang disebutkan di dalam sebelum Wahyu pasal 11 adalah apa ini? Apa nama lain dari COVID-19 ini? Penyakit sampar. Penyakit sampar. Dan ketika kita bicara mengenai penyakit sampar dalam pekabaran mengenai 7 sangkakala dikaitkan dengan Matius pasal 24. Itu adalah bencana. Tuhan katakan itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Dan semua peristiwa itu termasuk ke pandemi COVID-19 itu adalah instrumen yang digunakan oleh Allah untuk membangkitkan kesadaran kita untuk bertobat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa selalu hubungannya dengan meterai Allah atau tanda binatang? Bisa saja. Tapi karena nubuatan kita bersifat progresif, kita tidak langsung mengatakan bahwa itu berhubungan dengan tanda binatang. Yeah. Ya kan? Kita tidak bisa mengatakan itu. Bisa saja itu digunakan oleh tanda binatang untuk menghancurkan umatnya. Tetapi sejauh ini kita mengerti berdasarkan pekabaran sebelum Wahyu pasal 12, yaitu tentang 7 sangkakala dan 7 meterai, karena dua-duanya itu menyangkut bencana alam. Maka itu digunakan oleh Allah supaya kita bertobat. Dan ternyata bumi kita ini ada dalam nubuatan. Bahwa bumi di mana kita berpijak bukanlah tempat yang permanen. Susah hidup di sini. Mari kita setia kepada Tuhan. Ya kan? Dan tidak lama lagi Tuhan datang. Amen. Saya rasa itu jawaban saya atas pertanyaan. Terima tersebut. kasih Dok. Kita satu lagi soalan yang terakhir. Oke. Soalan yang ketiga biasa juga share di dalam bagian chat, tapi saya akan bacanya juga di sini. Oke, soalannya adalah begini. Adakah 144.000 yang sebentar tadi kita belajar, orang yang benar-benar menguduskan dirinya, ini adalah datangnya dari gereja yang benar, yaitu gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Itu soalan daripada salah satu daripada pendengar kita. Oke. That's good. Anyway, that's a good question. Oke. Begini, pertama, bukan kita yang menentukan siapa yang selamat. Tuhanlah yang menentukan siapa yang selamat. Kita dari segi nama, kita adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi apakah ada orang yang memelihara hukum Sabat yang setia tapi bukan gereja Advent? Ada. Yeah. Ya. Lalu kemudian adakah orang setia yang tidak tahu tentang pekabaran Sabat? Bukan pemelihara Sabat karena dia tidak tahu. Jadi ada community di remote area yang tidak pernah mendengar pekabaran Sabat, tapi mereka setia kepada Sabat. Rasul Paulus berkali-kali mengatakan orang-orang itu adalah bagian dari domba-domba yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu dulu pertama. Jadi kita tidak boleh sombong untuk melihat diri kita is very exclusive community, that we are the only community yang akan bisa masuk surga. No way. Kita harus memahami bahwa bukan kitalah yang menentukan masuk surga. Sebab Ellen G. White bilang orang-orang Advent pun cuma 1 di antara 10 yang masuk surga. Oke? Jadi itu jawaban saya yang pertama. Jadi adakah 144.000 yang benar menguduskan dirinya? Datanya dari gereja yang benar. Jadi 144.000 itu adalah symbolic number yang digunakan oleh Allah untuk mewakili orang-orang diselamatkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru.
12 kali 12, 144 kali 1000. 1000 itu unit militer orang Israel, jadi 144.000. Tapi Yohanes mengatakan itu adalah sejumlah besar orang yang diselamatkan. So how many people part of Adventist member? Berapa? Ada berapa? Saya tidak tahu di seluruh dunia dari segi data statistik berapa jumlah orang Advent. Iya. Di sorga bukan hanya orang Advent. Tapi kita juga tidak mengatakan kalau begitu kita keluar dari Advent karena kita bisa selamat tanpa harus jadi gereja. Kita sudah mengenal kebenaran ini, tidak boleh keluar dari gereja ini. Sebab once we go out, kita tidak bisa selamat karena kecuali kita tidak tahu. Kecuali kita tidak tahu. Jadi apa yang kita kejar sekarang adalah marilah kita setia kepada Tuhan supaya kita menjadi bagian dari 144.000 atau sejumlah besar orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi saya mau kasih tahu pada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, my background is Catholic. Saya berada di gereja Allah yang benar. Bukan soal ada kekurangan di sana, tapi soal ajarannya menuntun saya kepada surga. Mari kita setia. Ada persoalan di dalam gereja kita? Ada. Ada konflik di gereja kita? Ada. Ada like dan dislike di antara kita? Ada. Ada haters di antara kita? Ada. Tapi itu bukanlah alasan untuk keluar dari gereja yang benar ini. Mari kita setia sampai Tuhan datang. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban kepada 3 soalan yang telah ditanyakan. Terima kasih kepada semua yang menanya. Jika masih ada soalan, kamu boleh masih tujukan soalan Anda. Dan kita akan menjawabnya pada malam esok karena waktu kita sangat terhad pada malam ini. Jadi jangan kecewa, terus bersama dengan rancangan ini ataupun program ini untuk malam yang seterusnya. Dan pada malam esok pula kita ada sesi soal jawab di mana soalan-soalan yang tidak sempat untuk menjawab pada soalan ini akan dijawab pada malam esok. Dan saya akan tunjukkan soalan ini kepada pembicara kita pada malam ini yang Dr. Abin, dan beliau akan menjawabnya dan saya akan rakamkan jawabannya dan kita akan siarkan jawabannya untuk pada malam esok ya. Boleh saya berikan waktu ini kepada pemimpin lagu kita Seismically, dan selepas lagu penutup kita minta pembicara kita Dr. Abin untuk menyampaikan doa penutup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pastor Albin yang sudah menyampaikan pengabaran 3 malaikat pada malam ini. Peristiwa-peristiwa pada zaman akhir ini jelas menunjukkan bahwa bumi yang kita duduki sekarang ini bukanlah tempat yang kekal. Maka perkabaran 3 malaikat tadi menjadi satu saranan peringatan bagi kita semua untuk menyiapkan diri kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu kita akan tutup dengan lagu tema kita. Sebelum didoakan, sebelum doa penutup oleh Pastor Albin, sebentar nanti kita akan menyanyikan lagu tema kita sekali lagi, Yesus akan datang segera. Diri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gunung dan lembah hai siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera.
susah amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, terpujilah nama-Mu karena Engkau maha besar, dahsyat dan mulia di sorga, di bumi, dan bahkan di hati kami. Malam ini Tuhan, kami ada di meeting Zoom ini, mendengarkan firman yang kami baca dan kami renungkan tentang pekabaran 3 malaikat. Kami sadar, kami hidup di dunia yang penuh dengan cobaan, tantangan. Kami melihat ke depan ada kegelapan dalam situasi yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan di planet bumi ini. Tapi kami memiliki pengharapan yang selalu baru, terutama melalui pekabaran 3 malaikat, bahwa kesetiaan kepadamu adalah formula terbaik menantikan kedatangan Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk selalu setia dan menghadirkan Kristus di dalam hati kami, baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan bahkan dalam kehidupan kerohanian kami secara pribadi. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Mereka memiliki problem, mereka memiliki masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Biarlah Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka. Baik orang tua, suami, istri, anak-anak, orang-orang muda. Pelihara mereka semua sebagai biji matamu yang Kau pelihara dari hari ke hari. Kami akan akhiri pertemuan kami malam ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di atas bacaan doa itu tadi, terima kasih Dr. Abin Blasius di atas pekongsian dan khotbah mengenai pekabaran 3 malaikat itu tadi, dan terutama semua yang telah bersama dengan kami pada malam ini, terima kasih. Jangan lupa berserta dengan kami lagi untuk acara seterusnya pada malam esok waktu yang sama, dan tolong kabar-kabarkan kepada rakan-rakan yang lain, saudara mara yang lain untuk bersama dengan kami pada malam esok. Dan kepada mereka yang tidak dapat berserta dengan kami pada malam ini juga boleh melihat rakaman acara pada malam ini di Facebook Gereja Advent BEM, okay? Ataupun di YouTube Gereja SDA BEM untuk melihat semula acara pada malam ini. Baiklah, untuk itu saja, sekian setakat ini saja kita bersurai. Kita jumpa lagi pada malam esok. Tuhan memberkati, dan terima kasih sekali lagi Dr. Abin Blasius. Terima kasih. Selamat malam. God Selamat bless malam, all. Pak.